ini di pelajaran IPS. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas materi masih sama dengan materi kemarin, tapi ini adalah bagian kedua, yaitu dinamika kependudukan benua Eropa, Afrika, dan Australia. Kita simak yuk penjelasannya. Oke, materi di pembelajaran kali ini masih sama atau masih melanjutkan materi yang minggu lalu untuk materi kelas 9, yaitu KD 3.1 dan 4.1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, yaitu bagian dinamika penduduk benua-benua di dunia yang akan dibahas di video kali ini, yaitu benua Eropa, Afrika, dan Australia. Indikator pembelajarannya, yang pertama, menelaah dinamika penduduk benua Eropa, menelaah dinamika penduduk benua Afrika, dan menelaah dinamika penduduk benua Australia. Dinamika penduduk benua Eropa. Jumlah penduduknya 742 juta jiwa. Pertumbuhan penduduknya hanya berkisar 0,2% saja per tahun, sangat rendah sekali. Ini dikarenakan orang-orang di benua Eropa jarang yang menikah dan jarang yang menginginkan memiliki keturunan, sehingga pertumbuhan penduduk benua Eropa sangatlah rendah. Untuk komposisi penduduknya, usia di bawah 15 tahun, yaitu sekitar 16%, usia lebih dari 65 tahun, kurang lebih 17%, jadi usia ketergantungan di benua Eropa hanya 33%. Sedangkan usia produktif sebesar 67%, atau usia 15-65 tahun. Kualitas penduduk menurut ukuran HDI untuk di benua Eropa yang memiliki kualitas sangat tinggi diantaranya adalah negara yang berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan, yaitu negaranya ada Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Untuk yang berkualitas penduduk tinggi, diantaranya ada benua Eropa Timur, yaitu negaranya Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Nah, untuk kualitas penduduk di benua Eropa itu tidak ada yang rendah, jadi berada di kisaran sangat tinggi dan juga tinggi. Untuk kebudayaannya, agama di benua Eropa mayoritas yang pertama adalah Katolik Roma, lalu ada Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, Yahudi, dan juga agama Islam. Terutama untuk Islam itu yang berada di Eropa bagian selatan dan timur, atau negara yang berada dekat dengan benua Asia. Untuk kebudayaan bahasanya, diantaranya bahasa utama di benua Eropa yaitu bahasa Inggris, disusul dengan bahasa Rusia, Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Karya seninya yaitu ada pada zaman sejarah, yaitu ada juga di zaman periode klasik, Binatium, abad pertengahan yang bergaya gotik, Renaissance, barok, rokoko, neoklasik, modern, dan pasca modern. Jadi di setiap periode memiliki karya seni yang berbeda-beda. Bisa kita lihat dari seni bangunannya saja, banyak bangunan-bangunan yang bergaya gotik, atau lihat banyak bangunan-bangunan yang menyerupai kastil. Nah, itu adalah salah satu seni bangunan yang ada di benua Eropa. Selain karya seni juga ada dari segi makanan. Banyak makanan-makanan Eropa yang memiliki ciri khas, di antaranya makanan keju itu adalah ciri khas dari benua Eropa. Ya.
Untuk pizza itu adalah makanan khas dari negara Italia, yaitu sama di benua Eropa. Ada juga spaghetti dan lain sebagainya. Masih dinamika penduduk benua Eropa. Nah, ini ras dominan. Yang pertama ada bangsa Nordik dengan ciri fisik. Suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman Utara. Yang kedua adalah bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi seperti bangsa Nordik. Lalu ada bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, berarti cukup tinggi ya. Terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat adalah bangsa Slavia. Ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang terakhir adalah bangsa Dinarik. Ciri ini memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di negara Rumania. Nah, ini gambar-gambar dari bangsa-bangsa atau ras dominan yang mendiami benua Eropa. Persebaran penduduk benua Eropa. Nah, bisa kalian lihat di sini yang warnanya lebih gelap bahkan berwarna biru itu adalah wilayah yang paling banyak ditinggali oleh manusia atau masyarakat benua Eropa. Nah, yang paling padat diantaranya adalah negara Inggris, ada Belanda, ya, dan beberapa negara di Italia, lalu di ibu kota Spanyol yaitu di Madrid. Ya. Nah, untuk Eropa Utara itu sangat sedikit sekali penduduknya karena dilihat dari iklim yang ada di sana, itu memiliki iklim yang cukup dingin untuk di Eropa bagian utara sehingga jumlah penduduk yang tinggal di sana pun semakin sedikit. Yang berikutnya adalah dinamika penduduk Afrika. Jumlah penduduknya 1.171.000.000 jiwa, itu menurut data tahun 2015. Pertumbuhan penduduknya cukup tinggi yaitu 2,5% per tahun. Nah, untuk pertumbuhan di sini dipengaruhi oleh kelahiran penduduk benua Afrika yang memang cukup banyak karena di negara sana belum seperti di Indonesia ada program keluarga berencana, jadi untuk anak-anak dari penduduk Afrika itu cukup banyak. Yang kedua adalah komposisi penduduknya. 0 sampai 15 tahun atau usia ketergantungan 28,9%. Untuk usia lebih dari 65 tahun itu cukup sedikit yaitu 5,4%. Untuk usia 15 sampai 65 tahun atau usia produktif ada 65,8%. Nah, ini kelahirannya cukup banyak, tetapi angka harapan hidup dilihat dari yang berusia lebih dari 65 tahun itu cukup sedikit, berarti angka harapan hidup di benua Afrika itu sangat rendah. Ya, jadi banyak orang-orang yang meninggal sebelum usia 65 tahun. Kualitas penduduknya. Untuk kualitas penduduk tinggi diantaranya ada Aljazair dan Tunisia. Untuk yang sedang di sini ada Mesir, Afrika Selatan dan Namibia. Sedangkan yang rendah diantaranya ada Sudan, Ethiopia, Kenya dan Chad. Sebenarnya masih banyak yang lainnya lagi. Nah, untuk yang kualitas penduduk rendah di sini kebanyakan masih negara-negara yang berkonflik atau adanya perang saudara. Untuk kebudayaan di benua Afrika,
untuk agama, nah ada agama Islam terutama di wilayah Afrika bagian utara, di antaranya ada negara Maroko, Mesir. Nah, itu mayoritas beragama Islam, lalu disusul oleh Kristen dan Hindu, ada juga Islam di bagian Afrika Selatan. Nah, untuk Afrika Selatan ini kebanyakan adalah warga pendatang atau orang-orang pendatang dari benua Eropa. Lalu agama kepercayaan atau animisme di bagian Afrika Tengah. Lalu ada Yahudi dan Katolik Roma yang dibawa oleh para pendatang ke benua Afrika. Bahasanya ada sekitar 1.500 sampai 2.000 dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada Afro-Asiatika, Nilo-Saharan, Kongo-Saharan, dan Khoisan. Tetapi bahasa utama yang digunakan yaitu adalah Arab, Swahili, dan Hausia. Untuk karya seninya, ya diantaranya ada ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan juga ada alat musik. Nah, ras dominan di benua Afrika yang pertama adalah ras Negro, yaitu ada Negro Sudan, ya, memiliki kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Lalu ada Negro Bantu, yaitu kulit hitam tetapi sedikit lebih terang dibanding Negro Sudan. Bibirnya sama, tebal, yaitu rambutnya juga sama, keriting. Lalu ada suku pribumi. Suku pribumi itu adalah suku asli yang banyak tinggal di pedalaman benua Afrika. Di antaranya ada suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Lalu ada ras Kaukasoid atau keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara, terutama di bagian Mesir. Lalu ada ras Kaukasoid keturunan Eropa dengan kulit putih yang banyak tinggal di Afrika Selatan. Karena menurut sejarah Afrika Selatan itu ada yang disebut dengan Tanjung Harapan. Nah, Tanjung Harapan adalah bagian dari benua Afrika yang berada di Afrika Selatan. Itu dahulunya sering dijadikan daerah persinggahan para pelayar dari benua dari benua Eropa yang mau masuk ke benua Asia ataupun yang mau masuk ke benua Australia, mereka akan singgah
Oke, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, kalian komen juga, dan kalian share ke teman-temannya yang lain. Kita berbagi ilmu dengan teman-temannya yang lain ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.